Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang lafaz haitsuma. Lafaz haitsuma ini pada asalnya adalah berupa lafaz haitsu, selanjutnya ditambah dengan ma, maka jadilah haitsuma. Haitsu sendiri sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Al-Muqtadab bahwa haitsu ini adalah dzaraf makan. Dzaraf makan yang masuk di dalam kategori kalimat mubham, di mana kalimat mubham itu adalah kalimat yang maknanya masih belum jelas atau masih samar. Kesamaran makna yang ada pada lafaz haitsu ini akan menjadi jelas manakala dia itu dimudhofkan kepada jumlah. Jadi keberadaan dari jumlah yang posisinya sebagai mudhof ilaih dari lafaz haitsu ini adalah sebagai penjelas dari kesamaran yang terdapat pada lafaz haitsu. Sebagaimana pada pembahasan terdahulu bahwa haitsu ini termasuk dari kalimat yang selamanya wajib dimudhofkan kepada jumlah. Baik jumlah tersebut adalah jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, di mana yang sering kali terjadi haitsu ini dimudhofkan kepada jumlah fi'liyah. Sekali lagi bahwa haitsu ini adalah dzaraf makan, dzaraf yang mengandung makna tempat, di mana makna daripada haitsu itu masih mubham, maknanya masih belum jelas. Keberadaannya sebagai kalimat yang selalu dimudhofkan kepada jumlah akan memperjelas terhadap kesamaran makna yang ada pada lafaz haitsu. Jadi maknanya akan menjadi jelas dengan keberadaan dari mudhof ilaihnya yang berupa jumlah. Kita ambil contoh seperti lafaz ijlis. Haitsu yajlisu Zaidun. Ijlis, hendalah duduk siapa kamu, haitsu yajlisu Zaidun, dimanapun yajlisu duduk Zaidun siapa Zaid. Pada asalnya haitsu ini maknanya samar. Kemudian ketika dia itu dimudhofkan kepada jumlah, maka kesamaran makna yang ada pada lafaz haitsu itu menjadi jelas. Dengan keberadaan jumlah ini memperjelas makna yang ada pada lafaz haitsu. Selanjutnya, ketika haitsu ini ditambah dengan ma, maka nantinya akan menjadi haitsuma, maka makna daripada haitsu yang asalnya tidak jelas karena termasuk dari isim mubham ini tetap menjadi mubham. Karena ketika sudah berubah menjadi haitsuma, ini tidak bisa lagi untuk dimudhofkan. Dengan demikian, maknanya masih tetap samar sebagaimana pada asalnya. Namun nantinya, haitsuma ini akan berubah menjadi isim syarat, di mana isim syarat itu menuntut adanya makna yang masih samar. Di dalam kitab Ashbah wan Nadhair fin Nahwi dijelaskan bahwa dalam bab syarat ini memang dibentuk atas dasar ketidakjelasan, atas dasar kemubhaman. Beda halnya di dalam bab idhofah. Di dalam bab idhofah di sini dibentuk atau dibangun atas dasar penjelasan. Jadi, ketika suatu kalimat yang asalnya maknanya samar dimudhofkan kepada kalimat yang lain, maka kesamaran yang ada itu menjadi sedikit lebih jelas. Beda halnya dengan yang terjadi di dalam bab syarat, di mana syarat itu sendiri dibentuk dari ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu nantinya selamanya maknanya tetap mubham, maknanya tetap tidak jelas. Jadi ketika lafaz haitsu atau juga lafaz id yang memang selalu dimudhofkan, manakala lafaz haitsu ataupun id ini
akan dijadikan sebagai adat syarat, maka keduanya harus ditambah dengan ma, di mana haitsu nantinya akan berubah menjadi haitsuma dan lafadz id nantinya akan menjadi idma. Ketika sudah berubah menjadi adat syarat, maka maknanya tidak jelas. Ketika maknanya sudah tidak jelas, maka dia sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai adat syarat. Jadi, penggunaan ma yang terletak setelahnya haitsu ataupun id ini dapat menghalangi keduanya untuk mudhof kepada kalimat yang lain. Contohnya seperti lafadz haitsuma tatawajjah, tajid wajhallahi. Haitsuma dimanapun, tatawajjah menghadap siapa engkau, tajid maka akan memperoleh siapa engkau, wajhallahi, wajah Allah artinya ridho dari Allah. Dimanapun atau kemanapun engkau menghadap, engkau akan mendapatin ridho dari Allah. Di sini lafadz haitsu sudah menjadi adat syarat dan maknanya tetap menjadi mubham, tetap menjadi tidak jelas karena keberadaan daripada ma yang menghalanginya untuk mudhof kepada jumlah. Dengan demikian, maka haitsuma ini sudah pantas dan layak untuk menjadi adat syarat. Selanjutnya adalah perbedaan antara haitsuma dengan lafadz ainama. Karena secara makna keduanya sama. Di sini terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya, di mana lafadz aina ini maknanya lebih umum daripada lafadz haitsu. Dengan demikian, lafadz ainama ini lebih mubham dari lafadz haitsuma, sehingga ainama itu lebih luas cakupannya daripada haitsuma. Kenapa? Karena lafadz haitsu ini selalu digunakan dengan bentuk idhofah. Beda halnya dengan lafadz aina, di mana lafadz aina ini selamanya dia tidak boleh dimudhofkan kepada yang lainnya. Karena memang lafadz haitsu itu selamanya dapat diidhofahkan, maka maknanya menjadi lebih khusus daripada aina, di mana aina tidak dapat diidhofahkan. Sebagaimana contoh yang tadi atau contoh yang lain seperti lafadz ijlis haitsu jalasa akhuka. Ijlis, hendaklah duduk siapa engkau, haitsu jalasa akhuka, dimanapun jalasa duduk akhuka, siapa saudaramu. Duduklah dimanapun saudaramu duduk. Dalam susunan ini, makna daripada lafadz haitsu menjadi lebih jelas ketika dia itu dimudhofkan kepada jumlah fi'liyah yang berupa lafadz jalasa akhuka. Beda halnya dengan lafadz aina yang selamanya tidak menerima idhofah, selamanya tidak dapat dimudhofkan kepada kalimat yang lain. Dengan demikian, lafadz aina ini maknanya sudah mubham dari asalnya. Ketika lafadz aina ini ditambah dengan ma, sehingga nantinya akan menjadi ainama, maka maknanya menjadi lebih mubham lagi. Ini yang dimaksud dengan bahwa lafadz aina ini lebih umum daripada haitsu. Haitsu masih bisa dimudhofkan, sementara aina selamanya tidak bisa dimudhofkan, sehingga maknanya sudah mubham, sudah samar pada asalnya. Haitsu maknanya akan menjadi lebih jelas ketika dia itu dimudhofkan. Ketika lafadz haitsu ditambah ataupun lafadz aina ini ditambah dengan ma, maka lafadz haitsu ini maknanya menjadi umum karena memang dia tidak bisa lagi untuk dimudhofkan kepada kalimat yang lain. Namun untuk lafadz aina yang memang maknanya sudah mubham, ketika ditambah dengan ma sehingga menjadi ainama, maknanya menjadi tambah mubham lagi. Kita ambil contoh seperti lafadz ainama takunu yudrik kumul mautu. Ainama takunu yudrik kumul mautu. Ainama dimanapun,
takunu ada siapa kalian, yudrik maka akan mendapati atau menemui kum kepada kalian al-mautu apa kematian. Dimanapun kalian berada, maka maut pasti akan menemuimu. Makna yang terkandung di dalam lafaz ainama ini sangat umum. Jadi ketika dikatakan dimanapun, maka maknanya di sini sangat luas daripada ketika menggunakan lafaz haitsuma. Di dalam Al-Quran, lafaz ainama ini lebih banyak disebutkan daripada lafaz haitsuma. Di mana lafaz haitsuma disebutkan di dalam Al-Quran ini hanya di dalam 2 tempat. Sementara lafaz ainama ini di dalam Al-Quran disebutkan dalam 4 tempat saja. Bentuk daripada haitsuma ini berada di dalam ayat yang lafadznya sama, yaitu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 dan pada ayat 150 yang berupa wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sementara untuk ainama ini berada pada 4 tempat, yaitu yang pertama terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 148, yaitu aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Ainama dimanapun takunu berada siapa kalian, ya'ti maka akan datang bikum terhadap kalian Allahu siapa Allah jami'an semuanya. Dalam ayat ini menunjukkan keluasan kekuasaan Allah, bahwa dimanapun kalian berada, Allah pasti akan menguasai kalian semua. Kemudian yang kedua terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 78, yaitu ainama takunu yudrik kumul mautu. Ainama dimanapun takunu berada siapa kalian, yudrik maka akan menemukan kum kepada kalian al mautu apa kematian. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa kematian itu akan menjangkau kepada seluruh tempat tanpa batas dimanapun kalian berada. Kemudian yang ketiga terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 61, yaitu ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtilan. Ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtilan. Ainama dimanapun, thuqifu dijumpain siapa mereka, ukhidhu maka ditangkap siapa mereka, wa qutilu dan dibunuh siapa mereka, taktilan dengan benar-benar dibunuh. Dimanapun mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Di sini kita perhatikan lafaz ainama, di mana makna daripada ainama di sini menunjukkan penangkapan yang menembus seluruh lokasi. Dimanapun dia berada, dimanapun dia dijumpai, maka mereka pun akan ditangkap dan pasti akan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Jadi maknanya sangat umum dan sangat luas. Kemudian tempat yang keempat itu berada di dalam surah An-Naml ayat 76, yaitu ainama yuwajjihu la ya'ti
bi khairin. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Ainama dimanapun atau kemanapun, yuwajjih menyuruh menghadap siapa orang yang menanggung, hu kepadanya, la ya'ti maka tidak dapat mendatangkan siapa yang menanggung tersebut bi khairin akan kebaikan. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan. Dalam susunan ini, lafadz aina menunjukkan ke semua arah, baik arah yang bersifat material maupun yang secara maknawi. Ke arah manapun atau dimanapun yang menanggung itu menyuruhmu, maka dia pun tidak akan dapat mendatangkan kebaikan. Ini adalah 4 ayat di mana di dalam ayat tersebut terdapat aina yang maknanya sangat umum dan sangat luas. Sementara untuk lafadz haitsuma hanya berada pada 2 tempat di mana bentuk lafadznya sama. Selanjutnya, kenapa makna daripada lafadz ainama ini lebih umum daripada lafadz haitsuma? Kita perhatikan contoh yang terdapat pada ayat tadi. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsuma dan dimanapun kuntum berada siapa kalian, fawallu maka hendaklah menghadapkan siapa kalian, wujuhakum kepada wajah kalian, syatrahu ke arahnya. Di sini menggunakan lafadz haitsuma, di mana makna lafadz haitsuma di sini tidak mencakup kepada seluruh tempat dan keadaan. Karena ayat ini menjelaskan tentang suatu keadaan di mana ketika kita itu sholat, maka harus menghadap kepada satu arah. Dalam hal ini, yang pertama, tidak semua tempat dapat digunakan untuk melaksanakan sholat. Ada beberapa tempat yang memang kita tidak boleh melaksanakan sholat di sana. Kemudian yang kedua, ada beberapa waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Bahkan bisa dikatakan manakala kita tetap memaksakan sholat, maka sholat kita itu bisa dikatakan tidak hanya sekedar tidak sah, namun kita berdosa. Seperti seorang perempuan manakala dia dalam keadaan haid, dia tidak boleh melaksanakan sholat, bahkan haram manakala dia melaksanakan sholat. Kemudian yang selanjutnya, terdapat beberapa kondisi di mana kondisi ini tidak mewajibkan kita untuk menghadap ke kiblat manakala kita dalam keadaan sholat. Sehingga di sini digunakan lafadz haitsuma karena memang maknanya terbatas, tidak mencakup secara keseluruhan sebagaimana manakala menggunakan lafadz ainama. Jadi ketika dikatakan kenapa di sini menggunakan haitsuma, tidak menggunakan ainama? Karena yang pertama, tidak semua tempat dapat digunakan untuk melaksanakan sholat. Dan tidak semua waktu dapat dilaksanakan sholat. Dan tidak semua kondisi itu harus mewajibkan dia untuk menghadap ke kiblat. Beda halnya manakala menggunakan ainama. Seperti ayat tadi, ainama takunu yudrik kumul mautu. Dimanapun kalian berada, maut pasti akan menjemputmu. Di sini menggunakan ainama, maknanya tidak terbatas dan sangat luas. Dimanapun kalian berada, bagaimanapun kondisi kalian, dan kemanapun kalian pergi, maut pasti dapat menjemputmu. Ini bedanya antara haitsuma dengan ainama. Jadi manakala maknanya sangat tidak terbatas, maka digunakan lafadz ainama. Manakala di sana ada batas-batas tertentu sehingga maknanya tidak sangat luas, maka di sana menggunakan lafadz haitsuma. Demikianlah beberapa penjelasan tentang haitsuma dan perbedaannya dengan lafadz ainama. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.